Selamat malam teman-teman, selamat datang di saluran YouTube Warna Sinema. Untuk momen kali ini kita kedatangan teman nih yang bernama Adi Nugraha. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sebelum saya bahas ini, saya udah izin juga sih ke narasumber untuk membahas sesuatu ini karena pembahasan kali ini dikenal orang dengan cukup sensitif ya, karena membahas tentang agama. Nah jadi narasumber kita kali ini bernama Adi Nugraha ini salah satu penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar dari agama yang kita kenal kebanyakan di Indonesia ya. Nah jadi untuk dari narasumber ini akan menjelaskan atau mendetailkan beberapa hal yang beliau lakukan, apa aja rutinitasnya, bagaimana ibadahnya, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu bersama Adi Nugraha. Jadi Adi Nugraha ini biasa dipanggil sama Ugi, nama panggilannya. Nah jadi Ugi ini gimana sih Gi? Bisa nggak tolong dijelasin tentang kepercayaan ini atau agama ini? Lu tegang amat ya. Nyantai apa sih ya? Baru mikir. Kagak usah mikir-mikir anjing, nanya ke gua mah nyantai aja sih. Nah, Gitu. Jadi kalau misalkan dalam harfiahnya di pemerintahan sendiri, orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu tertulis di kolom agamanya seperti itu. Itu adalah bisa disebut pengklasifikasian dari pemerintah sendiri atas bukan atas ya, sebutan bagi orang-orang yang masih menganut ajaran leluhurnya. Gitu. Sorry. Kan lu bilang tadi klasifikasi ya. Ya. Berarti apakah klasifikasi ini bisa disebut juga sebagai sub agama dari agama Tuhan? Itu bisa nggak sih disebut sub agama gitu nggak sih? Nggak juga apa? Kalau misalkan mengacunya percaya terhadap Tuhan, ya. Tapi tidak. Tapi di agama ini itu lebih ke pada kelompok-kelompok masyarakat adat salah satunya. Jadi dikelompokkan lah gitu. Jadi orang-orang yang masih menganut ajaran-ajaran leluhurnya, contohnya kayak masyarakat Keharingan atau masyarakat Kapribaden, itu disebutnya di kolom agama itu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi disebutnya seperti itu. Kalau misalkan kayak gini dah, kayak misalkan NU sama Muhammadiyah gitu ya, itu kan organisasi agama Islam. Nah di penghayat pun begitu disebutnya. Kalau misalkan ya udah emang Islam mah Islam gitu. Kalau misalkan di penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, organisasinya itu meliputi masyarakat adat. Organisasi yang meliputi masyarakat adat ya. Jadi tapi bisa nggak sih ini disebut sebagai suatu agama gitu? Karena kan ini kelompok masyarakat agama gitu. Berarti kalau misalkan kelompok kan range-nya atau jaraknya ini kan nggak luas gitu ya. Nah itu bisa nggak sih disebut sebagai agama, dan apakah agama atau kepercayaan ini juga terdaftar di Indonesia kah gitu? Ya kalau misalnya terdaftar ya terdaftar, karena kan ada di kolom agamanya udah tertera. Ini terdaftarnya baru bisa terdaftar kalau nggak salah itu zaman Pak SBY deh kalau nggak salah. Dulu tuh sebelum diakui sebagai salah satu agama, itu kami tuh di kolom agamanya di KTP tuh strip doang gitu. Jadi tadi apa pertanyaan? Terdaftar. Ya terdaftar gitu. Tapi kalau misalkan termasuk agama atau enggak, kita harus tahu dulu nih definisi agama tuh seperti apa. Kalau misalkan definisi agama itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta, terus kita tidak melanggar norma-norma masyarakat gitu ya, seperti membunuh, mencuri segala macam itu, ya mungkin bisa disebut agama. Tapi kalau misalkan definisi agamanya itu punya sebutannya kitab,
atau nabi dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu bukan agama, itu cuma kepercayaan. Karena orang-orang kepercayaan itu sendiri tidak mengenal apa itu nabi, tidak mengenal apa itu kitab yang tertulis. Tapi dia percaya terhadap adanya Tuhan. Iya. Karena kalau misalkan kitab itu kan tertulis. Kalau misalkan contohnya di agama saya spesifiknya adalah saya orang penghayat kepercayaan dari organisasi aliran kebatinan perjalanan. Nggak ada kitab, nggak ada kitab yang tertulis, kitabnya tersirat. Begitu. Jadi by omongan gitu istilahnya, nggak ada kitab yang tertulis. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman seperti yang disampaikan oleh narasumber kali ini, sejak zaman Pak SBY ya, berarti 2004. Jadi dari sejak 2004 ini kepercayaan ini sudah terdaftar di Indonesia. Jika kalian penasaran atau ingin tahu, bisa dicek di laman atau halaman Menteri Keagamaan di Indonesia. Nah, jadi 2004 itu kami mengajukan untuk penulisan kolom agama itu dari zaman Pak Gus Dur juga udah mengajukan. Udah jauh juga ya. Cuma seingat saya dan setahu saya itu baru diresmikan itu di zaman Pak SBY. Kalau tahunnya sendiri saya kurang begitu pasti tahu tahunnya sendiri tahun berapa. Tapi intinya di zaman Pak SBY lah kami ini mendapatkan peresmian. Iya, peresmian di kolom agama di KTP itu. Nah, jadi sudah di tahun-tahun ini, di saat-saat ini sudah terdaftar ya untuk kepercayaan ini atau agama ini, dengan pastinya dari sebutannya kalau ketua agama atau kalau misalkan di pemerintah disebutnya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Majelis Luhur atau disingkat MLKI. Jadi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini mungkin dari beliau-beliau tersebut sudah memperjuangkan agar kepercayaan mereka terdaftar di Indonesia resmi gitu ya. Nah, jadi apa sih peribadahan atau tata cara ibadah yang lo lakuin di selama ini? Kalau spesifik gue sendiri, balik lagi gue kan dari organisasi aliran kebatinan perjalanan. Itu bisa dikatakan base-nya adalah orang-orang Sunda lah gitu. Jadi tata caranya pakai tata cara Sunda gitu. Kayak kalau misalkan di organisasi sendiri nggak ada ibadah khusus. Kalau misalkan kayak teman-teman dari Muslim kan sholat waktu gitu. Sebenarnya kalau kita mah nggak ada yang khusus. Tapi intinya mah kita itu diharuskan atau dianjurkan itu kalau misalkan kita pagi hari itu kita minjem badan sekujur kita. Minjem tuh artinya gini, kita percaya badan sekujur kita ini punya kuasanya sendiri. Misalkan kayak mata, kuasanya kan untuk melihat, fungsinya untuk melihat. Mulut, fungsinya kan untuk mengucap. Nah, itu kita pinjem kepada mata untuk kita pinjam untuk melihatnya yang baik-baik gitu. Atau untuk melihat supaya kita tidak celaka di jalan gitu. Terus mulut kita minjem mulut buat supaya ngomongnya baik, berucap yang baik, yang sopan santun seperti itu. Dan baik kalau misalkan malam kita terima kasih sama badan sekujur kita. Karena udah dipinjemin. Iya, karena udah dipinjemin dengan baik gitu. Kalau misalkan kita udah minjem tapi itu juga harus sinkron sama kelakuan kita. Kita udah minjem nih badan sekujur kita, tapi kita nggak melakukan hal yang baik, yang semestinya gitu. Nah, kita juga harus berpikir eling gitu istilahnya. Ini lakuin kita baik apa enggak nih gitu. Tapi balik lagi, apa yang kita pinjam di hari itu kita juga harus terima kasih, intinya mah itu. Berarti terima kasihnya setelah meminjam tubuh atau di akhir hari atau malam hari gitu ya. Dianjurkan sebelum tidur. Berarti kegiatan yang umum dilakukan oleh penghayat ini sebutan untuk penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa ini disebutnya penghayat ya. Iya. Jadi untuk aktivitas yang dilakukan oleh salah satu penghayat ini
kalau pagi itu meminjam tubuh, Iya, istilahnya meminjam gitu. tubuh, lalu untuk digunakan sebagai hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Hmm. Setelah meminjam tubuh atau menggunakan tubuh dengan cara yang baik, malamnya lalu berterima kasih kepada tubuh yang sudah Hmm. meminjamkan dengan Hmm. mengucapkan terima kasih atau bagaimana? Iya, ngucapin Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Pastinya pada Tuhan ya. Nggak ada kepada yang lain-lain. Kepada Tuhan ya Tuhan, terima kasih udah dipinjemin misalkan mata yang Tuhan kasih untuk lihatnya mata ini. Terus dipinjemin kaki untuk melangkahnya kaki di hari ini gitu. Oke. Berarti kan kalau kita bicara mata, mulut, telinga itu kan berarti indera salah satu fisik yang ada di dalam tubuh, yang ada di tubuh gitu ya. Berarti ini kan mata, mulut, telinga ini kan fisik gitu ya. Berarti ketika lu meminjam di pagi hari, meminjam fisik ini, berarti memang ketika lu lagi tidur ini berarti apakah lu besok bakal bilang nih ke tubuh gitu, mau minjem gitu. Iya, setiap hari. Setiap hari bangun tidur, pas paginya udah sadar, bilang nih kalau ke tubuh mau minjam tubuh ini buat berbuat baik gitu ya. Ada doanya. Oh, ada doanya juga. Iya, itu termasuk termasuk doanya, minjam tubuh kita, terus minta perlindungan kepada Tuhan, terus minta pengawasannya dari Tuhan, terus minta juga pengawasan dari bumi dan langit beserta isinya, terus juga tidak lupa minta juga kepada alam semesta, terus juga mendoakan leluhur kita di malam hari, tetap sama. Sebenarnya konsepnya agak mirip juga ya dengan maksudnya konsep seseorang yang berketuhanan dengan Tuhan yang Maha Esa, seperti mengucap syukur, berterima kasih, berdoa juga kepada leluhur atau pembawa kepercayaan ini gitu ya. Iya. Kayak gitu sih teman-teman. Sama. Nah jadi berarti lu ini memang sudah dari lahir ya, menganut kepercayaan ini. Nah, terwariskan lah. Mewariskan. Nah jadi tadi kan lu sempat bilang juga kalau kepercayaan ini itu kelompok masyarakat adat dan lu ini masyarakat adat Sunda salah satunya. Nah, apakah jika di luar di tempat lain nih misalkan ada penganut juga tapi dia ini bukan orang Sunda atau suku dari Sunda, apakah ketika mereka nanti melakukan ibadah atau berterima kasih itu menggunakan bahasanya mereka sendiri? Iya. Contohnya seperti misalkan di Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, ada salah satu teman kita penghayat, berarti dia juga menggunakan bahasa Jawa. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi balik lagi kayak ini kan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Khususnya kalau gua itu dari organisasi aliran kebatinan perjalanan. Nah, itu sendiri punya tata cara berdoa, bahasa, ritual, itu juga punya sendiri. Misalkan dari masyarakat Jawa, misalkan orang-orang penghayat di Jawa Tengah atau Jawa Timur, mereka juga punya sendiri, punya tata caranya sendiri, punya ritual berdoanya sendiri, punya bahasanya sendiri untuk dipakai berdoa. Itu beda-beda wilayah di Indonesia pasti beda-beda. Balik lagi kita kan negara multikultural ya. Pasti beda-beda gitu. Pasti beda-beda. Beda organisasi bisa dikatakan beda juga tata caranya. Tapi tetap mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Iya, tujuannya satu, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Nah, jadi asal usulnya, awal mulanya kepercayaan ini datang dari mana sih? Kalau gua di aliran kebatinan perjalanan ini itu awalnya dari tiga tokoh. Ya. Bapak Meikartawinata, Bapak Rashid, serta Bapak Sumitra. Dari tiga tokoh ini bersahabat. Sampai di satu titik mereka tuh terjadi clash lah gitu, terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dan mereka waktu itu berada di Subang, Jawa Barat. Nah, munculnya ajaran gue ini salah satunya adalah lahirnya 10 Wangsit.
Wangsi, Wangsit. 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 Oke. Wangsit itu kan kayak wahyu ya disebutnya kali ya. Sesuatu hal, sesuatu Ses- informasi yang datang kepada seseorang. Iya, kepada seseorang. Nah, Heeh. mereka itu mendengar 10 wangsit yang sama Di saat yang sama, di saat waktu yang sama. tiga-tiganya mendengar wangsit yang sama. Iya, yang Di sama. saat yang sama. Di saat yang sama. Oke. Nah, dari situlah mereka merenungkan 10 wangsit itu. Bukan merumuskan, menulis wangsit tersebut. Terus lahirlah organisasi-organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Tatar Sunda. Mm. Tapi ini konteksnya Tatar Sunda ya. Masih di Tata Sunda ya. Karena setiap wilayah pasti beda-beda penemuan ajarannya, intinya gitu. Tapi yang dikenal oleh masyarakat di luar Sunda juga mengenal oleh 3 pembawa ini. Beberapa mungkin kenal. Beberapa mungkin kenal. Iya, tapi bukan sebagai istilahnya ya udah sebagai tokoh aja gitu. Bukan sebagai founder istilahnya mah gitu. Oke, Kalau sebagai di tokoh. agama gua dia sebagai orang yang menerima wangsit, founder lah istilahnya mah gitu. Berarti di tatanan Yang Sunda. menggali lagi. Di tatanan Sunda 3 orang ini sebagai founder atau Iya. penemu dari kepercayaan ini. Iya, Tapi di luar wilayah tatanan Sunda itu 3 tokoh yang tadi ini sebagai tokoh berpengaruh aja mungkin gitu kali ya. bisa dikatakan seperti itu. Tokoh berpengaruh atau tokoh berpengaruh ya. Jadi di Sunda sendiri orang-orang yang istilahnya memakai 10 wangsit ini kelompok-kelompok lah istilahnya organisasi yang memakai 10 wangsit ini sebagai dasar ajaran itu ada AKP yang itu gua yang organisasi yang gua ikutin aliran kebatinan Aliran perjalanan. kebatinan. Kemudian ada ajaran budidaya, ajaran organisasi budidaya, sama beberapa ajaran di Tatar Jawa Barat yang lainnya gitu. Tapi yang terbesar bisa dikatakan aliran kebatinan perjalanan dan budidaya. Dan Oke. organisasi budidaya itu tadi. Berarti ada beberapa aliran lagi gitu ya? Iya, iya. Dan lo ini salah satu penghayat di aliran kebatinan perjalanan. Iya. Berarti ada juga yang Ada budidaya. juga yang, Tapi dari tata cara ibadah atau aktivitas lainnya sama kan? hampir sama. Hampir sama Hampir ya. sama. Yang Oh. membedakan ya organisasi aja. Organisasi. Sama beberapa pemahaman kayak ya biasalah manusia kan walaupun mereka sama tapi ada aja kelesekan. Iya sih, betul sih. Gitu. Oh gitu. Nah itu tadi ketika 3 tokoh ini yang di tatanan Sunda ini, ketika mendengar wangsit, apakah ada waktu spesifik atau siang, malam, atau di suatu tempat, apakah di gua atau mungkin di air terjun kah? Kalau Gimana di tuh? versinya organisasi gua itu mereka ngedengarnya jam 12 siang Jam 12 siang di mana? Maksudnya apakah di di gua, se- di lapangan, jo- di jembatan. di jembatan? Jadi mereka itu dikisahkan waktu itu emang lagi clash. Mm-mm. Satu sama lain tuh lagi clash, perbedaan pendapat lah gitu. Sampai di titik dimana satu jembatan mereka hampir mau memulai sebuah perkelahian lah. Tapi pada akhirnya di tengah hampir mau memulai perkelahian itu muncullah wangsit tersebut yang membuat mereka Nggak jadi. Heeh. tertegun dan mendengarkan isi wangsit itu apa. Kayak gitu. Mulainya tuh kalau kalian tahu itu ada di Cimerta Subang. Cimerta itu apa? Sungai Sungai bukan Cimerta. sungai atau wilayah Cimerta, pokoknya kecamatan Cimerta ya Subang. Itu Oke. tuh. Kalau misalkan kalian tahu di Cimerta Subang itu ada satu tugu. Nah itu tuh katanya tugu itu tuh salah satu titik di mana jembatan itu ada. Dan sekarang masih ada jembatannya. Jembatannya udah nggak ada, tapi titiknya itu masih ditandain. Titik dan tugunya tadi ya. Iya, Tugu Di- Cimerta. iya Cimerta Subang. Cimerta Subang. Nah, jadi teman-teman jika kalian penasaran bisa juga ya cek di Subang area Cimerta. Di situ ada tugu, tempat di mana kepercayaan aliran kebatinan ini tercipta lah, mungkin bahasanya gitu ya. Bukan tercipta, digali kembali. Digali kembali di daerah Cimerta Subang. Nah, gitu. Gitu. Oh gitu. Cukup ini juga ya. Rinci juga ya Iya. penjelasannya. Iya, karena emang se apa namanya ya? Walaupun rinci, tapi ada keterbatasan informasi. Yaitu tadi karena ajaran kami ini tersirat bukan Tersirat tersurat. ya. Iya, Oh, bukan bisa tersurat. eh,
apakah bisa dikatakan tidak ada pedoman karena tidak ada pedoman fisik Iya. karena tersirat gitu kan. Hmm. Jadi bisa dibilang menghafal gitu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan ngomongin pedoman hidup gitu ya, kalau kalian tahu sesajen itu punya artinya masing-masing di kehidupan kita tuh. Oke. Nah, ajaran tadi saya bilang kan ajaran saya ini adalah base-nya dari ajaran leluhur Sunda ya. Leluhur Sunda. Nah, di mana dikenal juga sesajen. Kalau sesajen kan ada tumpeng, isinya kan ada tumpeng, ada garam, ada kembang 7 rupa, ada kendi isi air, terus di atasnya ada daun hanjuang sama telur ayam. Ada buah-buahan. Nah, itu tuh mereka tuh punya arti masing-masing. Ya, arti masing-masing dalam memaknai hidup. Contohnya paling simpel aja garam. Oke. Garam itu diartikan sebagai tatali rasa atau penyambung rasa. Tatali rasa. Makanan itu tanpa garam itu pasti rasanya ada yang kurang. Ya, atau hambar gitu ya. Ya, bisa dikatakan hambar, tapi ada yang kurang gitu. Nah, itu melambangkan apa? Kalau itu melambangkan kita tidak boleh menyakiti satu sama lain. Kalau kita nggak mau dicubit ya jangan dicubit. Itu melambangkan seperti itu. Terus juga tumpeng. Kalau nasi jadi remeh, kalau nasi bentuknya remeh kan dipacokin ayam lama-lama habis. Kalau misalkan nasi jadi tumpeng, mau ayam segimanapun dipacokin juga lama habis ya. Bentuknya masih padat gitu ya. Bentuknya masih utuh, tumpeng. Enggak remeh gitu ya. Iya. Itu artinya apa? Itu melambangkan persatuan. Si nasi itu melambangkan persatuan. Iya, nasi tumpeng itu melambangkan persatuan. Kalau misalkan kita jadi manusia mau tumbuh ya harus bersatu. Jangan sendiri-sendiri. Jangan jadi manusia egois, saling membantu satu sama lain. Iya, apalagi manusia kan dikenal dengan makhluk sosial ya. Iya. Oke. Jadi ini cukup sinkron ya teman-teman. Jadi dalam satu tumpeng itu kan ada nasi, ada garam, salah satu penyedap rasa dalam suatu masakan. Nah, jadi nasi ini seperti pondasi ya. Bisa dibilang pondasi juga. Bisa dibilang pondasi dalam berhubungan masyarakat, berhubungan sosial supaya kita bisa tetap satu padanan dalam bermasyarakat. Dan juga mirisnya sekarang sesajen tuh malah dianggap orang sebagai hal yang mistis negatif gitu. Iya sih. Ya memang yang membuat hal itu jadi seperti itu ya masyarakat sendiri, orang-orang dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu padahal mah kalau misalkan digali lebih jauh lagi, dicari tahu lebih jauh lagi, sesajen tuh itu punya makna tersendiri bagi kehidupan kita tuh. Bagaimana kita berperilaku di masyarakat. Cuma karena masyarakat kita itu emang masyarakat yang apa istilahnya tidak mau menggali lebih dalam dan orang yang sembrono dalam melakukan sesuatu, jadilah stigma negatif kepada sesajen itu tuh. Dan terkesan ikut-ikutan mungkin ya. Iya. Si ini tadi ngelihat tumpeng buat ke ini, jadi dia ngikutin gitu, nggak tanpa nyari tahu dulu maksudnya apa gitu. Makanya kalau misalkan gue suka ngeliat konten-konten di YouTube gitu atau TikTok atau maksudnya media sosial sekarang, ada orang yang ngambilin sesajen gitu, lagi di hutan apa atau di mana orang nemu sesajen terus dimakanin, saya malah seneng. Dan memang itu fungsi sesajen tuh sebenarnya mah. Di kami pun setelah kami melakukan ritual pembacaan sesajen, itu kita bukannya dilarung kemana atau disimpan di mana, enggak, kita makan bareng-bareng. Oke. Nah, kenapa ada juga yang bilang gini, saya pernah dengar dari orang, terus kenapa sesajen pas dimakan rasanya hambar? Lah karena udah dingin. Bener. Iya tuh, lumayan masuk akal sih. Iya, makanan udah dingin ya hambar rasanya. Betul. Ya, karena kan bilang katanya orang-orang kalau misalkan makan makanan sesajen itu katanya hambar, katanya udah dicobain dulu sama makhluk halus di situ. Padahal aslinya itu ya guys ya. Jadi iya, rasanya udah kena dimakan udara, gitu. Karena udah kena udara jadi hambar, sedikit hambar dan dingin. Iya, gitu jadi ya, jangan berpikiran, aduh ini sesajen mistis gitu. Terus kalau dimakan rasanya nggak ada, udah dimakan sama makhluk lain. Itu makanan sesajen udah didiemin lama di situ, dibacain doa biar jadi berkat buat kita, terus dimakan bareng-bareng rasanya hambar ya wajar karena udah dingin. Betul. Gitu. Jadi jangan cerdas lah anjir jadi orang tuh. Jadi ada filosofinya juga sebenarnya di tumpeng itu sendiri. Iya, ya. Itu baru
tumpeng. garam, terus juga Hmm. ada apa kelapa muda disebutnya dogan atau bahasa Jawanya degan gitu. Ya, Itu betul. juga ada maknanya tersendiri. Kenapa dogan atau degan itu dipapas bawahnya terus dia bisa berdiri? Itu melambangkan kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Harus Hmm. punya pemadangan itu apa ini? Harus punya prinsip lah gitu istilahnya mah. Dogan tuh melambangkan prinsip hidup kita. Gitu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Ya, jadi filosofi tumpeng ini sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Banyak artinya juga dalam satu apa bahasanya, satu makanan atau satu Sajian. satu sajian itu memiliki arti tersendiri Betul. begitu. Nah, itu kan tumpeng ini kan sebagai bisa dikatakan Sesajen. sesajen ini bisa dikatakan ritual nggak sih? Nah, jadi ritual Syarat ini ritual. syarat ritual. Nah, jadi sesajen ini kan bisa dibilang syarat ritual yang bisa dilihat fisiknya, ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, itu kan dari segi ritual ya, ritual fisik. Ada nggak sih arti spiritualnya dari sesajen ini? Dalam arti spiritual itu untuk mengharap kita melakukan sesajen untuk mendapatkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu gitu, atau bagaimana? Itu lebih sebagai yang tadi gue bilang itu dulu deh. Sesajen itu adalah singkatan Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Sastra Jendra Jendra Rahayu Ningrat. Rahayu Nah, Ningrat. artinya bisa di Google sendiri, gue lupa. Silakan dicari ya artinya sastra apa Jadi tadi, sorry? Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Sastra Itu bisa Jendra Rahayu Ningrat. dalam harfiahnya itu bisa dikatakan sebagai bacaan hidup. Bacaan hidup itu artinya bacaan hidup. Yang tadi gue bilang sesajen itu kan ada beberapa. Oh iya Iya. tahu, paham. Bacaan hidup ya. Iya, Maksudnya bacaan kan hidup. kayak nasi kan pondasi gitu Iya. ya. Garam tatali rasa, Iya. menyambung rasa gitu Iya, ya. tadi kan gue bilang itu. Penggambaran hidup itu Penggambaran sendiri ya? hidup kita sebagai manusia di dunia tuh harus seperti apa ya? Harus seperti itu gitu. Filosofinya penggambarannya seperti tumpeng. Iya. Seperti sesajen. Iya, seperti sesajen gitu. Dilambangkannya sebagai sesajen. Makanya kan kalau misalkan sesajen itu adalah perlambang hidup disebutnya. Perlambang hidup, bacaan hidup, sastra Jendra Rahayu Ningrat. Oke. Jadi cukup sinkron ya teman-teman ya, sesajen ini dengan gambaran hidup manusia, bersosial, juga bermasyarakat, supaya kita bisa dibilang terarah ya. Karena Iya. kan tatali rasa menyambung rasa, kita terarah, kita nggak sendiri-sendiri, kita menyambung rasa sama saudara, Nah, tetangga gitu ya. Sesajen itu bisa dikatakan juga kitab yang tidak tertulis di salah satunya itu. Karena kan kalau misalnya kitab itu panduan kan sama aja kan, panduan kita hidup di dunia. Nah, sesajen pun begitu. Yang tadi gue bilang kitab yang tidak tertulis. Tapi kan yang namanya definisi kitab kan tertulis ya. Iya. Iya kan? Tapi bisa disebut aja sesajen itu adalah kitab yang tidak tertulis. Tapi kan tersirat, disampaikan oleh sesepuh ketika dibacain pas ritual. Iya, Itu biasanya kalau sesajen itu sendiri adanya di ritual malam Jumat Kliwon atau selamatan kayak selamatan baru bikin rumah, selamatan 7 bulanan, selamatan bulan sura kayak gitu. Tapi ada malam-malam tertentu atau hari tertentu ya. iya, hari tertentu. Jadi nggak setiap malam atau nggak setiap minggu gitu. Jadi ada momen-momennya gitu, dan setiap momen pun beda-beda sesajennya tuh. Ada satu atau dua komponen yang beda. Kayak selamatan bulan 1 sura atau 1 suro gitu. Ditambahin kalau di ajaran gue itu ditambahin bubur sura. Bubur. Iya, bubur sura. Bubur sura itu bubur merah putih. Oh, oke. Tapi Gitu. maksudnya dari nasi biasa kan, Nah, nasi putih, nasi biasa. merah. Iya. Nasi merah. Kayaknya enggak dah. Pokoknya asal warnanya merah sama putih dah. Ya gitu. Tapi Jadi- bukan pakai pewarna tekstil, enggak. Warna makanan. Jadi Tetap aja. disebutnya bubur sura. Bubur sura. Kalau bulan sura. Kalau misalkan 7 bulanan itu syaratnya apa ya? Lupa gue nih. Pokoknya setiap momen itu beda-beda dah. Setiap momen tuh beda sesajennya. Tapi intinya kalau sesajen itu setiap ritual tuh sama. Ada tumpeng, ada garam, ada ayam bekakak,
ada dogan, ada kendi, ada kopi pahit, kopi manis, ada pisang raja, pisang emas, ada menyan, sama ya ada menyan itu yang terakhir. Ada 8 komponen. Iya. Cukup banyak juga ya komponennya dalam satu sasajen itu ya. Iya. Nah, Banyak. jadi waktu itu sempet kan gue pernah nih main juga ke rumah Ugi. Jadi kan tadi lo sempat bilang katanya kalau di dalam sasajen atau tumpeng itu kan ada garam sebagai tatali rasa ya, penyambung rasa. Nah, jadi waktu itu gue pernah main ke rumah Ugi. Di luarnya itu di beberapa meja ada garam yang diletakkan di sebuah piring kecil atau mangkok kecil. Nah, itu apakah filosofinya sama di dalam tumpeng dengan yang ada di meja lu waktu itu? Itu kalau misalkan filosofinya itu sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Cuma fungsinya berbeda. Maksudnya fungsinya berbeda itu gini. Garam itu adalah sebuah media lah, bisa dikatakan media yang bisa mengusir hal-hal negatif. Misalkan di rumah atau di kendaraan itu dipercayai seperti itu gitu. Jadi kenapa garam itu ditaruh begitu ya dipercaya, ini kepercayaan kami, ya dia bisa menangkal hal-hal negatif yang masuk ke dalam rumah. Gitu aja sebenarnya Bang. Iya. Walaupun ya kan namanya rasa kan tidak terlihat ya, tapi namanya rasa kan dirasakan. Iya, rasa kan tidak terlihat tapi dirasakan. Iya. Hal-hal negatif atau hal-hal seperti itu kan dirasakan. Betul. Korelasi seperti itu. Betul. Sama seperti kita mungkin ngelihat teman lagi ngerasa sakit perut atau sakit gigi, kita nggak bisa ngelihat nih, tapi bisa dirasakan gitu kan ya. Iya. Kayak gitu jadi teman-teman. Jadi konotasinya kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin juga dari teman-teman di sini ada yang penasaran mungkin ya. Sebenarnya ada nggak sih hari rayanya di penganut ini? Ada hari rayanya juga. Ada. Kalau di organisasi aliran kebatinan perjalanan sendiri itu setiap 17 September itu diperingati hari miladnya organisasi. Oke. Hari miladnya organisasi atau bisa dikatakan juga hari tergalinya lagi ajaran ini. Ajaran dari AKP ini. Gitu. Terus juga ada hari satu surah. Terus juga ada satu surah tuh ibaratkan kayak lebarannya orang-orang penghayat lah. Lebarannya ya. Iya, lebarannya orang-orang penghayat lah. Terus itu kan 1 bulan ya. Terus malam Jumat Kliwon. Tapi itu kan ritual 45 hari sekali. 45 hari sekali. Kalau Jumat Kliwon tuh. Dan itu wajib. Wajib. Kalau misalkan nggak datang atau nggak merayakan, ada konsekuensinya? Nggak masalah. Tapi kan konteksnya wajib. Ya wajib ya. Memang satu hal yang wajib harus ada hukuman. Bukan seperti hukuman, maksudnya seperti konsekuensi dalam artian karena lu nggak ikut malam Kliwon, besok lu ganti atau lu membayar sesuatu gitu. Nggak masalah. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Ya itu mah kesadaran tersendiri. Kalau misalkan memang yang bersangkutan masih mengakui sebagai dirinya sebagai seorang penghayat, ya datang gitu. Kalau bisa mah datang. Kalau enggak, kan kita nggak tahu orang punya hal apa yang lebih penting kan. Gitu, nggak jadi masalah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Nah, mungkin dari teman-teman juga penasaran. Kita udah keluar masuk membahas dalamnya aliran kebatinan kepercayaan ini ya. Nah, mungkin bisa nggak sih kasih tahu caranya buat masuk ke aliran kebatinan kepercayaan ini? Gimana sih caranya gitu? Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran atau mungkin pengen ikut juga masuk, gimana sih caranya? Sebenarnya nggak ada cara khusus ya. Kalau kita kan kalau misalnya teman-teman yang di Kristen kan mungkin dibaptis gitu kan, atau yang Muslim kan baca syahadat gitu kan. Kalau di kita mah nggak ada. Sejujurnya nggak ada. Cuma kalau misalkan ada orang yang mau gabung ke penghayat, ya udah gabung aja gitu. Ikutin ritual, pakai tata caranya. Gitu. Itu ngomongnya ke siapa?
ke sesepuh. Ke sesepuhnya. Iya, ke sesepuh yang istilahnya Dituakan. di satu daerah di satu daerah. Kayak gue kan dari Kecamatan Jati Asih. Ada satu sesepuh yang istilahnya yang dituakan. Ya bilang aja ke beliau, saya mau gabung ke penghayat kepercayaan gitu. Bilang aja alasannya seperti apa gitu. Ya bilang aja. Tapi kalau misalkan tata caranya itu sebenarnya sesepuh sendiri yang tahu. Iya. Kalau gue pribadi gue nggak pernah menanyakan hal itu. Jadi yang kurang begitu paham kalau itu bisa ditanyakan langsung ke sesepuhnya. Iya. Jadi intinya kalau mau ikut atau gabung ke aliran kepercayaan ini bisa datang ke sesepuh yang dituakan. Dan sesepuhnya itu sekarang masih ada? Masih ada. Om gue sendiri. Om gue sendiri. Masih ada ya teman-teman, untuk karena mungkin dari teman-teman sini ada yang penasaran mungkin ya. Bisa datang ke sesepuh dari aliran kebatinan. Kalau di agama gue kan misalkan lu Islam gitu, ada orang yang mau masuk Islam, terus lu bantu sahadatin, lu kan otomatis dapat tiket surga katanya. Iya. Ya kan? Kalau gue mah nggak ada. Kalau gue nggak ada. Udah begitu aja. Udah begitu aja. Kayak sebagai informasi aja gitu. Gue pun tidak meyakini adanya surga dan neraka. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya memang enggak. Buat apa? Maksudnya filosofinya gini. Buat apa kita diiming-iming surga atau neraka kalau misalkan hidup kita istilahnya nggak bener juga gitu. Misalnya gini, kita hidup di dunia ya memang kita jadi manusia yang baik. Kalau misalkan kita mengharapkan surga dan neraka di agama gue gitu ya, takutnya kalau misalnya kita mengharapkan surga, takutnya ada keterpaksaan dalam berbuat baik. Iya, takutnya begitu. Orang tobat, misalkan orang tobat pengen masuk surga gitu. Ya kita kan nggak tahu dia tobat dengan hati yang tulus atau enggak. Iya. Ya kan? Jadi ya kalau misalkan dibilang ada surga dan neraka, nggak ada. Adanya kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bahasanya itu kembali kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia itu harus apa namanya? Dikembalikan kepada Tuhan. Harus baik. Pun kita jahat kepada orang lain, nantinya akan ada pembalasan yang diberikan kepada Tuhan. Oh tapi lu juga meyakini hari akhir dunia? Pembalasan ada? Maksudnya kayak kiamat? Nggak ada. Enggak. Adanya nanti kita kembali kepada Tuhan dan akan dibalas dari Tuhannya itu. Jadi disebutnya pembalasan gitu. Di istilahnya kepada Tuhan tuh dari Tuhan tuh akan dibalaskan gitu. Semua perilaku kita di dunia. Mau gitu. Yang baik atau jahat tetap dibalas. Iya, dibalas. Dan di ajaran gue ini nggak diyakini pahala dan dosa. Bukan tidak diyakini, tapi konsepnya berbeda. Ada konsep pahala dan dosa, tapi konsepnya berbeda. Kalau misalkan di agama lu kan atau agama yang lain, yang namanya dosa mah kan bisa dihapus. Ya. Dengan dia benar-benar tobat gitu kan. Mengakui ya kan? Kesalahan. Kalau gua enggak. Yang namanya dosa enggak bisa dihapus. Sama sekali enggak bisa. Sama sekali, permanen. Analoginya gini. Lu berbuat dosa, terus lu istilahnya tobat, gua nyesel, gua udah berbuat dosa segala macem. Enggak ada yang menjamin di dunia ini, enggak ada yang menjamin ketika dia sudah bertobat, mohon maaf ya, gua pinjam bahasanya. Ketika dia sudah bertobat, terus dia tidak melakukan hal pendosaannya lagi, ya kan? Gitu. Jadi buat apa diampuni dosa kalau misalkan dia bertobat terus besok melakukannya lagi? Gitu. Nggak ada yang namanya di agama gua, di ajaran gua nggak ada yang namanya dosa diampuni. Maksudnya dihapus, bukan diampuni, dihapus. Gitu. Jadi itu dosa. Misalkan ada seseorang penghayat yang melakukan dosa atau kesalahan, dan itu bakal tetap dibawa sampai dia mati dan akan dibalas nanti. Iya. Oke. Segala apapun. Diyakininya seperti itu loh ya. Gue kan nggak tahu karena gue belum nyampe ke titik sana. Iya betul. Itu. Oke. Jadi begitu konsep pahala dan dosa dalam aliran kebatinan kepercayaan ini ya teman-teman.
di ajaran gue ya, di ajaran di organisasi yang gue ikutin. Gitu. Oke. Ya mungkin yang lain-lain mah pasti mungkin ada bedanya. Pasti. Oke. Cukup menarik pembahasan kali ini ya teman-teman ya. Gimana untuk teman-teman yang penasaran bisa berkomentar, memberikan saran mungkin dari kalian juga untuk kami. Jadi oke teman-teman, jadi pembahasan untuk malam kali ini tadi udah dijelaskan ya dari salah satu teman kita ini tentang agama atau kepercayaan, aliran kebatinan perjalanan. Jadi untuk kalian teman-teman mungkin apakah masih penasaran atau mungkin bertanya-tanya, bisa juga bertanya sama teman terdekat atau tokoh agama juga yang mengenal tentang organisasi ini, bisa kalian gali sendiri ya. Oke teman-teman, cukup untuk pembahasan malam kali ini, cukup seru ya Gi tentang cukup seru untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa tonton channel-channel yang lain, jangan lupa nonton episode yang lain. Selamat malam.